Pakira, kau gila. Penyakitmu belum sembuh? Apa hubungannya denganmu? Kau sangat peduli? Dia benar. Kenapa aku harus peduli hidup matinya? Kau yang bilang aku boleh bekerja di grup permana. Di kontrak juga tertulis jelas. Tidak boleh mengganggu pekerjaanku. Kenapa sekarang kau menjelat lidah sendiri lagi? Kira, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan? Jangan-jangan kau cemburu? Cemburu? Kau terlalu percaya diri. Aku hanya benci milikku. Diincar orang lain. Benda? Ha. Paya. Bukankah kau mau melakukannya? Kalau begitu sepuluh sedikit. Jangan sampai mengganggu pekerjaanku besok. Kirana. Aku sekarang adalah sponsormu. Kau seharusnya menyenangkan hatiku. Pakira, kau pikir dengan begini bisa membuatku tunduk? Asik. Sialan. Kenapa aku tidak bisa menolaknya? Bagaimana? Masih mau pergi kerja? Pejinggan, melakukannya begitu kasar. Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Lihatmu. Tidak bisa dilihat orang lain. Kau tidak perlu khawatir. Sudah seperti ini kau masih mau pergi? Kirana. Kau begitu kejam pada dirimu sendiri. Hei. Kirana, kau ternyata memang bekerja di sini. Sejak 10 tahun lalu aku memutuskan hubungan dengannya. Dia tidak pernah mencariku lagi. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menemukan kantor ini? Kau ikut dengan Baskara, sudah 10 tahun, kan? Sekarang seharusnya sudah menabung banyak uang, kan? Adikmu sebentar lagi akan bertunangan, uang mahar, dan uang beli rumah. Total kekurangan 1 miliar rupiah. Sebagai kakaknya, kau seharusnya melakukan sesuatu, kan? 1 miliar? Kau bisa merampok saja, aku tidak punya. Baskara itu, pangeran kota kencana, mana mungkin uangmu sedikit? 1 miliar kurang serupiah pun. Jangan harap kau bisa pergi dari sini. Aku akan jujur padamu, selain biaya kuliah dan pengeluaran sehari-hari, dia tidak akan memberiku uang lebih. Dia juga tidak mengizinkanku bekerja paruh waktu, jadi aku sama sekali tidak punya tabungan. CK. Kau. Dia sekaya itu, mana mungkin uangmu sedikit? Astaga, kau jelas-jelas menipuku. Aku sudah susah payah membesarkanmu, tidak kusangka. Aku membesarkan anak tidak tahu berterima kasih yang keterlaluan. Jika aku punya uang, aku akan membayar semua biaya membesarkanku dalam batas kemampuan, tapi sekarang aku tidak punya. Cih. Sudah kubilang, apa gunanya kau sekolah? Belajar terus, akhirnya jadi apa? Tetap saja rela merosot. Jadi wanita simpanan. Kau jadi pelakor, jadi wanita simpanan? Itu masih bisa kuterima. Sudah 10 tahun, tidak menghasilkan uang sepeser pun. Kalau tahu begini, lebih baik kau kembali bersamaku, lalu menikah dengan salah satu orang kaya baru. Bukankah itu asisten khusus Pak Gila? Sepertinya namanya Kirana. Dulu aku bukan wanita simpanan, dan nanti juga tidak akan. Dulu aku bukan wanita simpanan, dan nanti juga tidak akan. Bukan, kau siapa? Kenapa menghalangiku bicara dengan putriku? Waktu masuk kantor sebentar lagi. Pak, kenapa belum masuk? Segera, Pak Gila. Pak Gila. Tuan ini, ada yang bisa saya bantu? Tidak berani? Tidak berani. Kirana, nanti bekerja dengan baik bersama Pak Gilang. Ya, aku pulang dulu. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Sudah waktunya kerja. Ayo. Padahal dia sudah mendengar semuanya, tapi tidak ada prasangka apapun terhadap Halo, kau mau apa lagi? Malam ini temani aku ke pesta. Aku sangat lelah hari ini. Itu adalah kewajibanmu sebagai wanita simpanan. Sudah disepakati di dalam kontrak. Aku tahu.
Kau tidak perlu mengingatkanku. Pak Baskara, hadiah ulang tahun Nona Kirana dan gaun malam sudah siap. Anda perlu memeriksanya. Dia suka warna ungu. Kalung ungu ini bernilai 80 miliar rupiah. Ini batu kecubung Uruguay termahal. Mahal itu bagus, Belly. Baik, Pak Baskara, gaun malam juga perlu dipilih. Yang putih itu elegan. Model yang terbuka. Jangan tidak working lagi nanti. Baik. Hadiahnya harus yang termahal. Pakaiannya harus yang paling konservatif. Jelas-jelas menyukai Nona Kirana. Tapi setiap kali mulutnya tajam, hatinya lembut. Langsung kirimkan pakaiannya padanya. Setelah ganti, langsung antar dia ke kediaman lama. Baik, saya akan segera mengaturnya. Kirana, aku tidak akan melepaskanmu. Kau seharusnya selamanya bersamaku. Saling menyiksa. Ini kediaman lama keluarga Adatama. Keluarga Adatama sangat menentang. Dia terjerat dengan, kenapa Joko membawaku ke sini? Hadiah ulang tahunmu. Aku sampai lupa. Hari ini ulang tahunku. Buka dan lihat. Ini, mahal kan? Tidak berharga. Beli sembarang, mau atau tidak, terserah. Ini warna ungu. Karena tidak mahal, aku bisa menerimanya. Terima kasih, aku sangat suka. Kalau suka, pakai saja. Nenek, dia tidak suka aku memakai perhiasan yang mencolok. Dibandingkan dengan cucu kesayangannya. Mana ada yang lebih mencolok dariku? Pesta malam akan segera dimulai. Ayo masuk. Keluarga Aditama, mereka tidak suka aku ada di sini. Itu urusan mereka. Apa urusannya dengan, selama ada aku, tidak akan ada yang berani menindasmu. Nenek, Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-60. Kenapa kamu membawanya kembali? Apa kamu sengaja ingin membuatku mati karena kesal? Nenek. Aku membawanya kemari, hanya ingin memberitahumu, aku tidak tertarik dengan calon perjodohan yang kalian atur. Pertunangan tidak perlu. Ternyata, dia membawaku ke sini untuk dijadikan tameng. Jika kamu tidak suka Kirana, lalu kenapa masih menahannya? Nona Renata. Renata, gadis yang sangat baik. Hari ini, kamu harus menemuinya. Memangnya sebagus apa? Tentu saja dia lebih baik dari Kirana. Lebih baik dari Kirana. Berarti tidak terlalu istimewa juga. Kirana tidak istimewa. Lalu kenapa kamu memintanya menemanimu selama bertahun-tahun? Karena aku juga tidak istimewa. 5 tahun yang lalu, dia melukaimu dengan pisau. Kalau bukan karena kamu kamu pasti sudah bereinkarnasi. Jika kamu terus terlibat dengannya, cepat atau lambat kamu akan menyesal. Kalau bukan karena kamu memanjakan cucumu, Baskara yang memaksa lebih dulu. Dia juga tidak perlu menerima tekanan ini. Nenek, ini siapa yang membuat nenek tidak senang lagi? Renata, kemari, cepat duduk di sampingku. Baskara, dasar bocah nakal, cepatlah ucapkan salam pada Nona Renata. Tuan muda Baskara tampan dan gagah, wataknya juga istimewa. Aku akan keluar menunggumu dulu. Kirana. Kamu sungguh tidak memedulikanku sama sekali. Kirana, Renata adalah orang yang tangguh. Jika dia menikah dengan Baskara dan menjendalakan Bakara, seharusnya kamu senang. Mengikuti Kak Baskara 10 tahun pun. Memang kenapa wanita murahan tetap wanita murahan. Meski ratu datang, dia harus menyingkir. Benar, Pak Baskara, bukan sembarang orang yang bisa dipasangkan dengan siapa saja. Orang itu harus tahu diri. Tapi aku yang seperti ini justru membuat kalian sangat iri dan benci. You can bet too. HMPH, kamu sungguh tidak tahu malu. Kirana. Bakara. Pak gila. Bangun dulu.
Bagaimana, terluka? Pak Gilang, aku tidak keke. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak perlu. Aku tidak keke. Terima kasih. Kirana, kamu mengikuti Kak Baskara sudah cukup. Kenapa juga terlibat dengan gila dulu dengan Tuan Muda Baskara? Bertengkar habis-habisan. Jangan-jangan dia main dua kaki? Wanita seperti dia, bukan tidak mungkin. Benar juga. Bagaimanapun juga, Pak Baskara sudah punya Nona Renata. Dia juga harus mencari jalan keluar. Nona Vina, aku sarankan kamu sebaiknya jangan menyebar rumor. Menyebar rumor bisa menanggung tuntutan pidana. Ada rekaman CCTV di sini. Aku akan mengirim orang untuk mengumpulkan bukti. Nanti, kalian tidak akan bisa lari satupun. Jangan memfitnah jelas-jelas Kirana tidak bisa berdiri tegak sendiri. Benar. Padahal hari ini ulang tahunku, tapi mengalami kejadian sial seperti ini. Hadiah besar ini akan kubalaskan semuanya. Kirana, aku akan membawamu pergi dari sini. Baik. Kirana, Baskara tidak pantas kamu sukai. Aku sudah tidak menyukainya lagi. Terakhir kali saat aku tugas ke Negeri Bunga. Kamu ingin meninggalkannya, benar, kan? Aku bisa membantumu. Kita bisa pergi ke Negeri Bunga bersama. Dia tidak akan menemukan kita. Aku. Kira, kamu. Sejak lama, aku sudah menyukaimu. Ikutlah denganku. Ikutlah denganku. Kamu gila. Mungkin saja. Cinta itu sendiri adalah hal yang gila. Pak Gilang, aku hanya menganggapmu sebagai atasanku. Tidak apa-apa. Aku tidak akan memaksamu. Aku punya kesabaran yang cukup. Sekarang, aku hanya ingin membawamu pergi bersama. Dia datang. Gilang. Berani merebut wanitaku. Tidak ingin hidup lagi? Gilang. 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 Selalu menjagaku. Maaf, Pak Gilang. Semua ini karena aku merepotkanmu. Kalau bukan karena aku, Pak Kira tidak akan menghila. Kirana. Aku tidak menyalahkanmu. Baskara itu memang anjing gila. Panas sekali. Pergi panggil dokter. Tidak perlu. Aku akan ke apotek untuk beli obat saja. Tidak ada air lagi. Aku akan ambilkan air panas untukmu. Kirana, tentang pergi ke Negeri Bunga bersamaku. Aku harap kamu mempertimbangkannya dengan serius. Pak Gilang, terima kasih. Tapi, aku tidak mau lagi bergantung pada siapapun. Pak Kira, kamu gila. Kamulah yang membuatku gila duluan. Kamulah yang melanggar perjanjian duluan. Kalau kamu berani pergi dengannya. Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu, agar seumur hidup kamu tidak bisa meninggalkanku. Pak Baskara. Nona Kirana dan Pak Gilang. Alasan mereka pergi sudah ditemukan. Nona Vina mengejek Nona Kirana. Sebagai wanita murahan yang tidak disukai lagi. Jadi ini alasannya. Alasan kamu pergi dengan Gilang, ya? Apa yang mau kamu lakukan? Menghukum satu untuk memperingatkan yang lain. Dia sepipimu. Kalau kamu memperbesar masalah ini, keluarga Aditama tetap akan menargetkan aku. Aku tahu batasan. Petasma, hanyalah tidak ada yang mati. Begitu, satu-satunya orang yang harus kamu mintai maaf adalah Gilang. Kalau bukan karena dia, orang yang terbaring di ranjang rumah sakit sekarang adalah aku. Bagi keluarga Aditama kalian, aku ini hanyalah sebuah masalah. Kamu harus bertunangan dengan Renata. Sebenarnya, langsung menikah. Aku akan pergi meminta maaf. Tapi pernikahan
Jangan harap. Pak Gilang, satu kakinya sudah diambang kematian. Masih tahu rasa sakit, ya? Nanti. Jauhi wanitaku. Wanita Pak Baskara, banyaknya seperti bintang di langit. Yang mana yang kamu maksud? Oh, ya. Aku dengar Nenek Larasati di keluarga mencarikan Nona Renata untukmu. Dan akan segera menikah. Itu karena Nenek Larasati sudah pikun. Dia hanya ingin cucu laki-laki atau perempuan. Agar di alam baka nanti. Nenek punya jawaban untuk kakek. Karana. Bisa juga melahirkan. Kamu. Apa ayahmu, Tirtayasa, tahu? Sejak dia bercerai dengan ibuku. Dia bukan ayahku lagi. Keluarga Aditama kalian. Yang satu takut anaknya merebut kekuasaan. Yang satu lagi mati-matian merebut kekuasaan ayahnya. Kirana bersamamu tidak akan bahagia. Selama dia punya anak, dia akan selalu bisa di sisiku. Pulihkan lukamu baik-baik. Urusan keluarga Aditamaku, jangan ikut campur. Baskara. Ayahmu berselingkuh. Ibumu meninggal muda. Tidak ada yang mengajarimu cara mencintai seseorang. Kamu dan Kirana seperti terus saling menyiksa. Cepat atau lambat kalian berdua akan terluka. Terima kasih sudah menyelamatkan Kirana. Asal kamu tidak ikut campur, akhir dari kami berdua mungkin akan baik. Bukankah aku di rumah sakit? Orangku, bahkan saat istirahat, tentu saja hanya bisa istirahat di wilayah. Lalu, Gilang dia? Sampai kapan kau akan terus menjaganya? Nanti, jauhi dia, atau aku tidak keberatan menabraknya lagi. Orang gila. Aku asistennya. Tidak akan lagi. Kau hanya boleh jadi ibu dari anakku. Kau menyuruhku melahirkan anak untukmu? Nenek Larasati ingin seorang cicit. Asal kau melahirkan anak untukku, aku akan membatalkan perjanjian dan memberimu kebebasan. Kira, kau menginggap ke APA? Dulu mainan, sekarang alat? Terserah kau mau berpikir apa. Wanita yang ingin melahirkan anak untukmu tidak sedikit. Kenapa harus aku? Karena kau sudah ada. Aku tidak punya pikiran untuk mencari wanita lain. Baik. Akan kulahirkan. Menyetujuinya semudah itu. Karana. Apa lagi yang kau rencanakan? Ini kesempatan bagus untuk menurunkan kewaspadaannya. Kau punya keberanian. Berani datang menemuiku sendirian. Karena, hanya kau yang bisa membantuku. Apa yang membuatmu berpikir, aku akan membantumu? Anda dan Baskara sedang bertengkar sebagai ayah dan anak. Anda lebih dari siapapun berharap keluarga Aditama dan keluarga Renata bersatu melalui pernikahan. Cepat atau lambat kau akan mencari orang untuk melawan dan pada saat itu, hubunganmu dengan Baskara hanya akan semakin buruk. Kau cukup pintar. Katakanlah, bagaimana kau ingin aku membantumu? Aku mau 1 miliar rupiah. Dan lagi, aku harus merepotkan untuk ikut bermain sandiwara denganku. Kau mengikutinya 10 tahun. Hanya 1 miliar rupiah? Aku tidak pernah menjual diriku padanya 1 miliar rupiah. Hanyalah harga negosiasi antara aku dan kau. Baik, aku akan membantumu. Kuharap, kau tidak akan pernah muncul di depan Baskara. Baik, aku bisa melakukannya. Ini 800 juta rupiah. Cukup untuk membayar semua biaya yang kau keluarkan untuk membesarkanku. Hanya 800 juta rupiah? Kau pikir aku pengemis? Kudengar, kau tidak hanya mengikuti tuan muda keluarga Aditama, tapi juga berhubungan dengan tuan muda keluarga Permana. Ini, bagaimana mungkin hanya 800 juta rupiah? Aku hanya punya sebanyak ini. Kalau kau tidak mau, kau bisa langsung menemui Baskara. Kau tahu, demi aku. Dia bisa tidak peduli keluarga.
bahkan menabrak tuan muda keluarga Permana. Untuk ayah brengsek yang menggesaptar seperti kau ini, aku tidak yakin apa yang akan dia lakukan. Baik, baik, baik. 800 juta rupiah ya 800 juta rupiah saja. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Nanti, jangan pernah menggangguku lagi. Baik, baik, baik. Aku tidak akan datang. Aku tidak akan datang lagi. Setelah meninggalkan Baskara, kau tidak akan pernah menemukanku lagi. Hal yang Tuan Tirtayasa janjikan pada semuanya sudah diatur. Ini adalah tiket pesawat ke berbagai negara di seluruh dunia pada jam yang sama. Informasi tiketnya adalah, sebagai klien VIP tingkat tertinggi, Baskara tidak akan bisa melacaknya. Besok setelah kau mengambil ijazah, naik saja pesawat manapun, kau bisa pergi. Setelah kau pergi, Tuan Tirtayasa akan menangani sisanya. Baik, terima kasih. Kau mabuk. Kenapa? Kau jijik? Coba ceritakan, apa saja yang kau lakukan hari ini? Apa yang dia tahu? Kenapa tidak bicara? Coba ceritakan, apa yang kau bicarakan dengan Yulia? Apa lagi yang bisa kubicarakan? Memintaku meninggalkanmu, agar pernikahanmu dengan Nona Renata dapat terwujud. Kau setuju? Tidak. Bagus sudah menolak. Mulai hari ini, aku tidak akan pakai pengaman lagi, dan kau tidak boleh minum obat lagi. Kita segera punya anak. Grup Aditama punya pewaris. Anak Tirtayasa dan wanita simpanannya. Itu adalah anak haram. Tenang saja. Aku tahu. Kau begitu kooperatif hari ini. Aku jadi sedikit tidak terbiasa. Legipulus Sidiap Kali. Kau selalu memberiku kejutan yang berbeda. Kau yang memintaku kooperatif, dan kau juga yang mempertanyakanku. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Benar saja. Wajahmu yang marah, justru yang membuatku paling tenang. Antara kau dan aku, ini yang terakhir kalinya. Setelah rapat di kantor, aku akan menjemputmu. Kalau kau sibuk, tidak datang juga tidak apa-apa. Hari ini kita ada kartelilusen. Akan makan malam bersama dosen pembimbing. Mungkin akan sedikit larut. Jam berapa selesai? Belum tahu. Aku akan mencari cara. Dulu kau tidak pernah mengantarku. Mau bilang apa? Tidak ada. Kau memang sangat kooperatif. Setelah kau melahirkan anak, aku akan memberimu kompensasi. Dari awal sampai akhir, kau padaku. Tidak pernah menunjukkan rasa hormat. Enak, mungkin di kehidupan selanjutnya, sudah 10 tahun. Sudah saatnya berakhir. Nomor yang Anda hubungi, untuk sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Pak Baskara sudah mencari ke seluruh sekolah, tapi tidak menemukan Nona Kirana. Menurut detektif swasta, Yulia menguruskan dokumen baru untuknya, bahkan dia juga mengganti ponselnya. Nomor yang Anda hubungi sudah dimatikan. Dia tidak takut kubunuh dia? Bukankah itu bagus, sesuai keinginan Tuan Tirtayasa?
Kirana. Kau benar-benar berani ya. Pergi. Cari tahu jadwal perjalanannya. Baik. Pak Baskara. Nona Kirana membeli tiket pesawat ke berbagai negara di seluruh dunia pada jam yang sama. Tidak yakin dia naik pesawat yang mana. Aku perlu menyelidiki daftar penumpang semua pesawat. Butuh waktu. Halo. Pak Baskara. Nona Kirana terbang ke negeri Elang. Tapi, orang yang diatur di negeri Elang tidak menemukan Nona Kirana. Itu artinya, dia hilang? Iya. Joko. Selama masih hidup, tidak mungkin bisa menyembunyikan diri serapi itu Teras kari untukku. sampai ke lubang semut. Harus kau temukan. Baik. Awasi ketat kemungkinan riwayat transaksinya di negeri Elang. Aku tidak percaya dia akan menghilang begitu saja tanpa jejak. Mengerti. Tunggu. Dia sangat licik. Di kota Kencana Sini, awasi juga dengan ketat. Baik. Kirana. Bagaimana aku bisa jadi begitu menyedihkan karenamu? Baik, kau berani mempermainkanku seperti ini. Aku akan ikut bermain sampai akhir. Aku harus bangkit, dan punya kekuasaan lebih besar. Barulah aku bisa mempertahankan Kirana di sisiku. Pak Baskara, menurut laporan detektif swasta, ayah Nona Kirana menerima 800 juta rupiah dari Nona Kirana. Uang ini berasal dari kediaman lama keluarga Aditama. Aku tahu. Itu Tirtayasa. Dia benar-benar bikin kesal ya. Tambahkan orang. Segera temukan Kirana. Baik. Halo, cucuku sayang. Ku dengar Kirana pergi. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya seorang Kirana saja. Kalau begitu baguslah. Lalu bagaimana dengan pernikahan dengan Nona Renata? Anak Tidak apa-apa. Kirana. Sebaiknya kau bersembunyi seumur hidup. Pak Hera, kau tidak menyangka, kan? Aku tidak pernah meninggalkan kota Kencana. Aku tinggal di apartemen seberangmu. Selama jalan hidupku berbeda darimu, kau tidak akan pernah menemukanku seumur hidupmu. Sudah merekak Sepejiani? Kebiasaan hidupmu makin buruk sekarang. Beberapa hari ini selalu mual dan pusing. Sebaiknya periksa ke rumah sakit. Anda tetangga baru itu, kan? Nama saya Bima Sentosa. Senang berkenalan dengan Anda. Halo, nama saya Kirana Sari. Saya Ida Yuruzen. Permisi dulu. Baik. Kirana. 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 Saya bekerja di sini. Saya baru saja menyapa kolega. Jika ada yang dibutuhkan, katakan saja pada saya. Baik, terima kasih. Kalau begitu, saya merepotkan Anda. Sakit apa? Ini. Apa? Hemolima minggu. Hemolima minggu? Betul. Mual, muntah, pusing, dan lemasmu itu semuanya karena kehamilan awal. Kau tidak menginginkannya? Tidak. Kok? Tapi, aku merasa sedikit enggan untuk tidak memilikinya. Aku menginginkannya. Kalau begitu, perbanyak nutrisi dan pemeriksaan kandungan rutin. Baik, terima kasih.
Halo, maaf, gula putih ada di mana? Terima kasih. Tak disangka, aku benar-benar hamil. Anak ini hanya boleh menjadi milikku. Pak Baskara minum sebanyak ini di pesta. Jelas sekali suasana hatinya sedang buruk. Pak Baskara, Anda mau minum air? Tidak perlu. Biar saya belikan obat mabuk. Berikan aku pemantik api. Kirana, sorry. Kau pasti sangat bangga sekarang, kan? Cepat atau lambat aku akan menangkapmu. Hanya melihat punggungnya saja, aku sudah tahu tanpa perlu berpikir. Ekspresinya pasti sangat kesal. Prana. Sepertinya, dia sedang menghindari pria di pintu itu. Apa Anda merasa tidak enak badan hari ini? Mual di pagi harinya parah? Sudah lebih baik pada kehamilan awal. Pelen-pelen akan terbiasa. Saya lihat, Anda sepertinya tinggal sendiri. Ayah anak itu tidak merawat Anda? Saya dan dia sudah putus. Setelah ini, kami tidak akan bertemu lagi. Oh, begitu. Kalau begitu, jika Anda membutuhkan bantuan, cari saja saya. Terima kasih, tapi saya tidak suka merepotkan orang lain. Nanti kalau kehamilan Anda sudah besar, Anda akan butuh bantuan. Di lantai itu hanya ada kita berdua. Kalau bukan saya, siapa lagi yang akan membantu Anda? Lagi pula, saya ini dokter. Ada saya yang bisa diandalkan. Anda akan lebih tenang, kan? Baik, kalau begitu nanti, jika Anda membutuhkan bantuan, saya juga akan membantu Anda semampu saya. Nenek sudah terlalu tua. Pak Baskara, penyakit nenek, kami akan segera mencari solusinya. Hanya saja, beliau sudah sangat sepuh. Kami butuh waktu. Lebih cepat lebih baik. Siapapun yang bisa memberikan solusi terbaik, saya pasti akan membalas dengan hadiah berlimpah. Ternyata pria yang dihindari Kirana malam itu adalah pangeran kota kencana yang terkenal, Baskara. Kirana, sepertinya sangat takut bertemu dengannya. Kebetulan hari ini, dia sedang pemeriksaan kandungan di rumah sakit. Anda sudah hamil 38 minggu sekarang. Kontraksi palsu sering terjadi. Bisa dirawat inap untuk observasi. Kenapa Baskara ada di sini? Ya Tuhan, kumohon padamu, jangan biarkan Baskara mengenaliku. Punggung ini, Kirana, sorry. kau memang masih di kota Kencana. Pak Baskara, itu hanya seorang wanita hamil. Ternyata dia wanita hamil. Tapi aku tidak mungkin salah mengenali punggung itu. Pak Baskara, mengenai operasi Nenek Larasati, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan pada Anda. Hanya seorang wanita hamil saja. Aku benar-benar gila. Baik. Baskara, aku hanya mengusir seorang, Kirana Sari. Apa kau perlu hancur bersamaku? Meski tanpanya, grup Aditama hanya akan menjadi milikku karena kau tidak pantas. Kau, Kalau kau memang mampu. Coba rebut kembali. meski kau menguasai grup Aditama, lalu kenapa sekarang nenekmu sakit? Kirana Sari juga menghilang. Kulihat, kau pasti yang paling menderita sekarang, kan? Ini sudah hampir setahun. Jika perkembangannya cepat, Kirana Sari pasti sudah menikah dan punya anak. Pak Baskara, itu hanya seorang wanita hamil.
Sayang, ayo Kirana, sorry. Jika kau berani punya anak dengan orang lain, aku tidak akan pernah melepaskan. Kirana. Bintang sudah kujemput, tapi kau lihat saja sendiri. Bintang, ada apa dengan wajahmu? Maaf, Ibu, aku berkelahi. Kenapa kamu berkelahi? Teman-teman di taman kanak-kanak mengejekku karena tidak punya ayah dan anak tanpa ayah. Lalu gurunya, kenapa guru tidak memberitahuku? Aku tidak ingin mengganggu pekerjaan. Aku sendiri yang meminta maaf pada mereka dan meminta guru agar tidak menelepon dan mengganggumu. Ibu yang minta maaf padamu. Mana mungkin, ibu adalah yang terbaik untuk Bintang. Lain kali aku pasti akan menahan diri. Itu tidak bol. Bintangku tidak bol jadi samsak tinju. Lain kali jika hal seperti ini terjadi lagi, kau harus memberitahu ibu. Mengerti? Aku mengerti, Anak pintar. Kirana. Sejak hari pertama kau pindah, aku sudah menyukaimu. Selama bertahun-tahun perasaanku padamu tidak pernah berkurang. Bintang juga butuh ayah. Jika kau bersedia, aku bisa merawat kalian berdua. Dokter Bima, kau sangat baik, tapi hal seperti ini, aku harus mempertimbangkannya lagi. Ibu, aku ingin punya ayah sendiri. Nenekku menginginkan seorang cicit. Asal kau melahirkan anak untukku, aku akan membatalkan perjanjian ini dan memberimu kebebasan. Fakira, kau menginggap ke APA? Dulu mainan, sekarang alat? Baskara menganggapku mainan, dan juga menganggap anak sebagai alat untuk menyenangkan nenek Larasati. Dia sama sekali tidak pantas menjadi ayah Bintang. Bintang sayang, ibu pasti akan mencarikan ayah yang baik untukmu. Ok? Oke, Dokter Bima, kau kembali saja bekerja di rumah sakit. oke. Nanti kalau aku pulang, aku akan memasak untuk kalian. Oke. Sini, ambil sendiri. Pegang baik-baik, ya. Dasar kau anak nakal. Hati-hati di jalan, Om Bima. Dah. Sudah kubilang, hanya kerja sama. Bukan Parasan. Kau sudah melewati batas. Nona Renata. Baskara, sudah 6 tahun kau masih tidak bisa melupakannya? Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Paman, apa kau ayahku? Menyingkir, bocah. Paman, tidakkah kau merasa kita terlihat sangat mirip? Mirip. Maksudmu, kau adalah putraku yang hilang bertahun-tahun? Bolehkah? Tidak boleh. Nah, apa kau tahu siapa dia sampai berani sembarangan memanggilnya ayah? Memangnya kau pantas? Anak Baskara, hanya aku yang bisa melahirkan. Padahal kita terlihat sangat mirip. Paman, tunggu aku. Bintang. Paman, coba lihat lagi dengan saksama. Kita benar-benar mirip. Astaga, bocah. Kamu terus mengejarku begini. Apa kamu tidak takut? Kalau aku orang jahat? Apa paman orang jahat? Dan bukan jahat biasa. Anak kecil. Apa ibumu tidak mengajari untuk tahu diri? Meskipun kamu terlahir kembali 800, kamu tidak akan mungkin menjadi putranya. Kamu tidak bicara juga tidak ada yang mengira kamu bisu. Sudah, bocah, aku tidak ada waktu bermain dengan cepat pulang sana. Paman, Bintang, kenapa kamu keluyuran lagi? kalau Bintang bilang pada ibu, tadi Bintang mencari ayah, ibu pasti akan sedih, kan? Maafkan Bintang, ibu, lain kali tidak akan begitu lagi. Bintang anak baik, nanti tidak boleh begitu lagi, ya? Bocah itu sudah pulang atau belum, ya? Baskara.
Aku benar-benar terlalu paranoid. Anak orang itu sudah sebesar ini. Bagaimana mungkin itu Kirana? Pasti bukan. Sudah 6 tahun. Meskipun kamu tidak suka Renata, setidaknya lihatlah gadis-gadis lain. Setiap kali TK datang ke panti jompo untuk kegiatan keluarga menjenguk lansia. Kamu tahu, nenek, betapa irinya nenek? Kalau nenek mau cicit, biar saja anak Yulia yang memberimu. Kamu rela, nenek juga tidak rela. Kalau bukan karena ayahmu yang bersikeras membawa mereka kembali ke keluarga Aditama, nenek tidak akan sampai ke panti jompo ini untuk mencari ketenangan. Bintang. Anak tanpa ayah. Bintang bukan anak tanpa ayah. Minta maaf pada Bintang. Aku tidak salah bicara. Dia memang anak tanpa ayah. Bintang lahir dariku. Dia bukan anak tanpa ayah. Keja, punya ayah atau tidak, itu bukan alasan bagimu untuk mengganggunya. Sekarang juga minta maaf pada Bintang. Aku tidak maaf. Lepaskan aku. Lepaskan. Sakit. Oh, kamu tidak mau minta maaf. Ya, sini Bintang. Dorong dia kembali. Bintang, kamu berani mendorongku? Ayahku adalah direktur grup Mentari Pagi. Aku akan memintanya memberimu pelajaran. Kenapa? Ada yang tega membiarkan anak sekecil itu menangis? Ayo, ajak nenek melihatnya. Nenek, sejak kapan nenek suka ikut campur? Kamu tidak memberiku cicit. Masa nenek tidak boleh melihat anak orang lain? Kamu tidak Pepi Bintang? Ibu, tadi, apa Bintang merepotkan ibu? Tentu saja tidak. Ibu antar kamu obati lukamu. Ya? Ham. Aduh. Anak kecil, kenapa kamu menangis? Nak? Paman, coba paman lihat lagi dengan saksama. Kita benar-benar mirip. Bocah itu lagi. Terlihat lebih enak dipandang. Itu Bintang, ibunya, dan dia mendorong. Bagaimana bisa ada orang tua tanpa sopan santun? Kamu murid TK Pelangi, kan? Ayo, nenek antar kamu mencari ayah dan ibumu. Iya. Ayah, mereka berdua yang mengganggu. Apa kamu tahu siapa aku? Kamu berani mengganggu putraku? Tampangmu saja yang bagus, tapi hatimu ternyata begitu kejam. Kamu menghasut putramu memukul putra. Aku tidak peduli siapa kamu. Fitramu yang pertama kali menghina dan mendorong putra. Ada rekaman CCTV sebagai bukti. CCTV? Aku tahu. Cuma seorang manajer di restoran Nusa Hijau. Meskipun putraku mengganggu putramu, itu juga kehormatan bagi putramu. Aku hanya perlu membuka mulut dan kamu bisa kehilangan pekerjaan. Aku sarankan kamu segera minta maaf pada putraku. Sombong sekali bicaramu. Kamu pikir di kota Kencana ini, kamu bisa menguasai segalanya? Menguasai segalanya? Aku suka 4 kata. Tunggu saja. Halo, saya Hermawan. Saya ingin kalian segera memecat manajer restoran Nusa Hijau, Kirana Sari. Pak Hermawan, tunggu sebentar. Saya akan segera menghubungi bos. Halo, saya Hermawan. Saya ingin kamu segera mengeluarkan Bintang yang sekelas dengan putraku. Pak Hermawan, tunggu sebentar. Saya akan segera menghubungi bagian akademik. Lihat, orang sukses itu setidaknya punya 5 poin. Kamu tunggu saja. Dalam 30 detik, ponselmu akan berdering. Cepat bawa putramu dan Enyah dari kota Kencana. Sana makan angin saja. Tidak bisa apa-apa. Orang sukses itu sedang sibuk. Halo, Pak Hermawan. Gawat, saham grup diserang oleh pesaing. Sudah anjlok. Apa? Siapa yang melakukannya? Sedang diselidiki. Pesaingnya sangat kuat. 3 menit. Grup Mentari Pagi kami terus-menerus kalah di pasar saham. Pelindung di belakangmu, siapa sebenarnya dia? Dasar jalak. Guna-guna apa yang kamu gunakan? Orang di belakang, siapa sebenarnya dia? Jalang, kamu berani memukul istriku? Jalang, kamu berani memukul istriku? Jangan mengganggu ibuku.
Pak Hermawan. Ini bukan tempat untuk berkelahi. Paman. Lama tidak bertemu. Karana. Ini putramu? Karana. Kamu benar-benar berani melahirkan anak untuk pria lain. Pak Baskara, hari ini saya sebenarnya ingin pergi mengunjungi Nenek Larasati. Tidak disangka Anda yang datang. Benar, Pak Baskara, Anda memang sangat berbahaya. Setelah meninggalkananku, hidupmu jadi begitu menyedihkan. Bagaimana Paman bisa mengenal ibu? Apa Paman benar-benar ayah? Ayah, Bintang akhirnya menemukan ayah. Ada apa ini? Sejak kapan Pak Baskara punya putra? Jangan-jangan anak haram, Pak Baskara sepertinya punya hubungan yang rumit dengan wanita itu. Mirip. Benar-benar sangat mirip. Apa dia benar-benar cicitku? Buchan. Hermawan. Pak Baskara, saya di sini. Ada yang bisa saya bantu? Aku saja tidak tega memukulnya. Kalian berani sekali? Bukankah dia sangat marah? Kenapa masih membelaku? Ayah keren sekali. Takdir yang hanya saja anak dia sungguh bukan cicitku. Pak Baskara, saya tidak tahu Anda orang penting. Mohon, Pak Baskara, ampuni kami. Benar, Pak Baskara. Kami akan segera meminta maaf pada Nona Kirana. Mohon Anda tahan amarah Anda, Pak Baskara. Tayan Amara. Bagaimana cara menahannya? Dengan nyawa kalian? Atau dengan seluruh grup Mentari Pagi? Jangan, Pak Baskara. Kami akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Mohon Anda lepaskan grup Mentari Pagi. Mohon. Bagaimana kau merasa tersakiti? Balaskan 10 kali lipat untuk Memukulnya akan mengotori tangan. Biar dia yang memukul. Apa kau tuli? Karana. Sekarang saatnya kita membereskan urusan kita. Karena aku sudah tahu kau ada di kota Kencana dan membawa seorang beban. Kau lari ke ujung dunia pun. Aku akan tetap menemukanmu. Jangan sia-siakan tenagamu. Nenek. Bawa Bintang pergi bermain. Baik, sayang, kita lihat kamar anak yang nenek buat untukmu. Ya, di dalamnya banyak sekali mainan. Loh, ayo. Tidak mau. Aku mau menemani Mama. Bintang sayang, kau ikut nenek dulu. Ya, Mama akan menjemputmu nanti. Oke? Mama, aku akan patuh. Percayalah. Karana. Sudah 6 tahun. Apa kau tahu bagaimana aku menghabiskan 6 tahun ini? Ada apa dengan anak itu? Bukan urusanmu. Lalu urusan siapa? Beritahu aku. Aku akan membunuhnya. Kau gila. Aku sudah gila sejak dulu. Bagaimana kau berani? Bagaimana kau berani melahirkan anak untuk pria lain? Apa kelebihan pria itu dari? Aku beritahu kau, karena aku sudah menemukan. Bersiaplah. Begitu aku menyelidikinya dengan jelas. Aku dan pria itu akan bertarung sampai salah satu hancur. Bakira, 6 tahun. APA kau tidak lila? Kau pikir kau adalah Romeo yang setia? Karana. Aku sudah bilang pada Sebelum kau tundak. kita masih harus melanjutkan permainan ini. Karana. Sialan, aku brengsek sekali karena masih merindukanmu. 6 tahun berlalu, aku pikir aku sudah melepaskanmu, tapi tubuhku masih mencintainya. Bakira, aku punya hidupku sendiri. Bintang juga harus sekolah. Aku tidak mungkin terus bertahan denganmu. Kau harus tetap di sini. Mengenai anakmu, aku akan mencarikan orang untuk merawatnya.
Kau ingin menggunakan bintang untuk mengancamku? Kelemahan yang datang sendiri. Apa salahnya? Kau benar-benar memberiku definisi baru tentang arti kata, tak tahu malu. Agak sakit. Sepertinya aku tidak sedang bermimpi. Jika dia tahu bintang adalah anaknya, dia pasti akan menyerahkan bintang kepada nenek Larasati untuk dibesarkan. Mau apa? Mau apa? Pak Kira, aku bisa tinggal, tapi bintang harus aku yang merawatnya sendiri. Kalau tidak, kau hanya akan mendapatkan mayat. Bakara. Tetap tenang. Jika kau peduli padanya, kau kalah. Walaupun kau bunuh diri, aku tidak akan melepaskan bocah itu. Adapun pria brengsek itu, begitu aku menemukannya, aku tidak akan pernah mengampuninya. Kira, apa kau harus ini? Aku sudah berkompromi. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku bisa membiarkanmu merawatnya. Tapi anak yang kau berutang pada harus kau kembalikan padaku. Apakah ini sudah cukup? Baik. Memang benar kau sudah menjadi seorang ibu. Demi anak, kau bisa tanpa ragu memilih, mengkhianati pria itu. Tapi. Jika kau berani bermain-main lagi. Jangan salahkan aku jika aku melampiaskan amarahku pada anakmu. Tenang saja, aku tidak akan main-main dengan anakku. Tapi, aku harus pulang dulu untuk berkemas. Baik. Aku akan menemanimu. Bahkan tidak ada foto bersama. Pria brengsek ini menyembunyikannya dengan sangat baik. Paman, kau tidak baik sama sekali pada mamaku. Aku tidak mau kau jadi ayahku lagi. Jika kau berani menyebut ibumu lagi, mau kau coba kupukul pantatmu? Bintang, kok kalian kembali? Pak Baskara. Jadi itu kau, wanita hamil 6 tahun lalu itu. Ternyata benar Kirana. Kau sengaja menggalanjaku. Benar. Pak Baskara mau apa? Bintang. Bintang, kenapa kau? Om Bima? Dia orang jahat. Dia bukan hanya membentak mama, dia juga membentak Pak Baskara. Walaupun kau sangat berkuasa, kau tidak bisa seenaknya datang ke rumah orang lain dan menindas anak kecil, kan? Rumah orang lain? Dia anakmu. Benar, dia memang anak angkatku. Wanita milikku, kau berani menyentuhnya? Mama. Bakira, kau kenapa menggemak? Bagus, bagus sekali. Kirana sorry. Kau tidak pernah membelaku seperti ini. Sungguh sandiwara membela suami yang bagus. Apa yang kau bicarakan? Baskara, Bintang hanya anak angkat. Aku dan Kirana hanya teman. Lain kali, tolong, dengarkan orang berbicara sampai selesai. 6 tahun lalu kau menghalangiku. Jadi dua pukulan ini tidak saya kau terima. Dokter Bima, maaf, aku sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa. Kalian akan pergi? Ya. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Kalau begitu kita. Bicara, apa yang perlu dibicarakan? Setelah selesai berkemas, langsung pergi. Aku tidak punya banyak kesabaran. Mulai hari ini, kau boleh pergi kemana saja, tapi aku akan mengirim orang untuk mengikuti. Bukankah kau bilang akan mematahkan kakiku dan mengurungku? Kenapa Pak Baskara tiba-tiba luluh? Karena mengurungnya lebih berguna daripada mengurungmu. Mama, maafkan aku. Kalau bukan karena aku, Mama tidak akan ditangkap oleh paman jahat. Bintang, pertemuan kita adalah takdir. Ini bukan salahmu, mengerti? Aku mengerti. Baiklah, kita tenang, jangan hiraukan dia. Kirana. Kenapa kau tidak bisa membujukku? Bahkan jika itu palsu. Siapa sebenarnya ayahnya? Sudah kubilang, anak ini hanya sebuah kecelakaan. Aku juga tidak tahu siapa ayahnya. Kau tidak akan menemukannya.
Kau sangat ingin melindungi pria itu. Apa yang kuendangi dirinya? Dia hidup atau mati? Apa hubungannya denganku? Benarkah, saat aku membunuhnya kau sebaiknya juga bilang begitu? Besok ada pesta. Kau ikut denganku. Besok hari Sabtu. Aku harus menjaga anak. Aku yang membawanya atau kau yang ikut denganku? Kau sendiri yang pilih. Jika Bintang yang pergi, dia pasti akan menyuai Sipren. Baik, aku ikut denganmu. Sungguh ibu yang hebat dan luar biasa. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama yang kubilang kemari harus jadi. Ya. Ayo bersulang. Lama tidak bertemu. Halo Pak Direktur. Ini tiramisu kesekian Bintang. Kirana. Pak Gilang. Benar-benar kamu. Kirana, Kamari. Sudah lihat? Inam tahan telah berlalu. Dia masih milikku. Baskara. Tidakkah menurutmu tingkah lakumu ini agak kekanak-kanakan? Aku hanya memperingatkanmu. Jauhi dia. Permisi. Nona Renata, tolong, selamatkan grup Mentari Pagi. Hanya karena satu kalimat dari Pak Baskara, grup Mentari Pagi kami kehilangan semua kerjasama. Sekarang grup Mentari Pagi diambang kebangkrutan. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan kami. Bagaimana bisa menyinggung Baskara? Dia. Hanya karena wanita ini yang melahirkan anak haram. Kirana. Kamu bilang dia melahirkan anak haram. Betul, begini ceritanya. Ngobrolnya senang sekali. Ya, entah kamu akan lebih senang kalau bertemu kenalan lama. Kirana. Kenapa kamu kembali? Mau bagaimana lagi? Keberuntunganku kurang bagus. Kamu sekarang bisa mulai rencanamu, merebut kembali grup Aditama, atau pergi ke luar negeri, dan membuat yayasan untuk anak haram. Baskara. Jangan terlalu sombong. Perjamuan malam ini benar-benar tidak menarik. Ayo pergi. Kita pulang. Tunggu. Aku sudah janji akan membawakan makanan untuk Bintang. Aku mau membungkus 1 porsi tiramisu. Kamu benar-benar memikirkannya. Pergilah. Aku tunggu di depan. Halo, tolong bungkus ini. Baik, mohon tunggu sebentar. Baskara sungguh murah hati. Bahkan seorang wanita yang sudah punya anak dari pria lain masih tidak bisa dia lepaskan. Kirana, kamu melahirkan anak dari pria lain? Iya, dengar-dengar anaknya sudah 5 tahun. Ayahnya tidak diketahui, ya? Sudah 5 tahun. Ini kan wanita yang 6 tahun lalu. Jadi wanita simpanan Pak Baskara lalu kabur, kan? Dengar-dengar dia main 2 kali. Menggoda Pak Baskara, juga menggaet Pak Gila. Tidak disangka, sekarang dia malah melahirkan anak dari pria lain. Liar sekali mainnya. Pak Baskara tidak jijik, sepertinya ini cinta sejati. Cinta sejati? Jika cinta sejati selama bertahun-tahun, kenapa Pak Baskara tidak menikahinya? Menurutku sih, dia wanita gampangan dan mengkhianati Pak Baskara. Pak Baskara tidak bisa menerima itu. Nona, kamu tidak apa-apa? Terima kasih. Aku baik-baik saja. Apa Baskara tidak memberimu makan? Berani-beraninya membungkus makanan di acara seperti ini. Kamu benar-benar membuatnya malu. Nona Renata, 6 tahun tidak bertemu, kamu lebih suka menggonggong daripada sebelumnya. Hanya wanita bekas yang melahirkan anak haram. Apa hakmu bersikap sombong begitu? Kenapa sampai main tangan langsung baku hantam? Nona Renata, menghina seorang anak di depan umum, kamu pikir itu suatu kehormatan? Ya? Kirana, kamu berani memukulku? Anak haram begitu saja masih kamu anggap harta. Baiklah, akan ku beritahu. Bintang itu anak. Kalau kamu berani menghinanya lagi, aku tidak hanya akan memukulmu, tapi juga berani membunuhmu. Dia pernah menusuk Baskara. Bagaimana? Nona Renata mau coba? Bagaimana bisa bicara tentang anak orang seperti itu? Kirana, di depan sebaiknya kamu hidup dengan tenang. Kalau tidak, anakmu tidak akan punya masa depan.
Apakah dia punya masa depan? Bukan kalian yang memutuskan. Bukankah kamu dulu cukup berani? Mulutmu tajam saat melawanku. Sekarang kenapa jadi bisu lagi? Kamu bisa datang lebih lambat lagi. Baskara, apa kamu benar-benar akan menjadi penampung barang bekas Kirana, mengasuh anak haram yang dilahirkannya? Apa kamu tidak takut dimanfaatkan Kirana? Aku bukan anak haram, aku anak kandung ayah. Ayah. Si bocah ini terlihat lumayan menyenangkan. Sayang sekali Kirana melahirkannya dengan orang lain. Nanti kalau ayahmu sudah kubunuh, mengasuhmu sepertinya tidak boros nasi. Bakara, kamu gila. Kamu malah mau mengasuh anak orang lain? Mana harga dirimu? Mana kehormatanmu? Anak haram tetap anak haram. Meskipun terus berbohong, dia tidak akan pernah menjadi sah. Ayah adalah ayahku. Aku punya bukti. Bintang, kamu, Ini tes DNA. Nenek bilang aku adalah putra ayah. Apa? Ini palsu. Dia adalah keturunan dari keluarga Aditama. Renata, nenek sungguh salah menilaimu. Tidak disangka, kamu suka sekali mengadu domba. Untung saja kamu tidak jadi masuk ke keluarga Aditama. Bagaimana ini mungkin? Tidak disangka, aku adalah pria brengsek itu. Kirana, untung kamu tahu diri. Anak ini ternyata cucuku. Aku punya cucu. Pergi sana. Apa urusan? Cih. Siapa yang peduli? Kirana, hebat sekali. Kamu melahirkan anakku, lalu kabur dan bersembunyi selama 5 tahun. Kalau begitu, kenapa dulu kamu tidak mau melahirkan? Kenapa kamu kabur? Bintang adalah anakku. Dia bukan alatmu untuk melawan keluargamu. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ayah. Sudah. Kalau mau bertengkar, pulang saja. Hari ini, nenek akan bicara di sini. Anak ini adalah tuan muda keluarga Aditama. Siapapun yang berani bergosip lagi, jangan salahkan keluarga Aditama. Kalau kami tidak segan-segan. Selamat Nenek Larasati atas cicitnya. Bagus, selamat atas diakuinya tuan muda oleh keluarga. Ayah jahat. Dasar bocah. Kenapa kamu sama seperti ibumu, suka sekali menggigit? Kirana, Menurut perjanjian, Bintang adalah milikku. Dia lahir setelah aku pergi dan aku membesarkannya sendiri. Apa hubungannya denganmu? Tapi darahku mengalir dalam dirinya. Kirana, Jangan membohongi diri sendiri. Kamu mau apa? Aku memberimu 2 pilihan. Pertama, hak asuh anak menjadi milik dan kamu pergi. Kedua, Menikahlah denganku. Mulai hari ini, kamu adalah Nyonya Aditama. Tapi tolong sadar akan posisimu. Bagiku, kamu hanyalah ibunya Bintang. Dengan sikap seperti itu masih saja mau menikah? Aku tahu, Pak Bakara. Aku lebih tahu pesisika daripada kamu. Kalau bukan karena tidak bisa merebut hak asuh anak, menikah, seumur hidup aku tidak akan pernah setuju. Bintang, ayo kita pergi. CH. Sak Karen. Mau apa ke sini? Apa kamu mau mengadakan pesta pernikahan? aku Baskara menikah. Apa harus sembunyi-sembunyi? Karena sudah menikah, harus diumumkan ke semua orang. Agar orang-orang yang tidak tahu diri itu tidak mendekati menikah denganmu. Cuma itu satu-satunya keuntungan. Kamu. Ayah, ibu, hari ini kalian menikah. Bisakah rukun sehari saja? Sudahlah. Baiklah. Ibu janji padamu, hari ini tidak akan bertengkar dengannya.
Ibu cantik sekali. Nona, ini adalah interpretasi terindah dari gaun pengantin ini. Interpretasi apa? Memakai baju seperti ini terlalu terbuka. Ganti. Baiklah, akan kuganti. Ibu pakai ini juga cantik kok. Lumiyan lah. Setidaknya tidak membuatku malu. Ayah, apa ayah tidak bisa memuji ibu? Ayah sama sekali nggak bisa bicara manis. Tidak heran ibu akan meninggalkan ayah. Bintang Aditama, jangan kira karena kamu anakku, aku tidak akan berani memukul pantatmu. Ayah, namaku Bintang. Bagus, nama yang diberikan ibumu. Pantas membuatnya mendapat hadiah dariku. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja ingin memujimu. Sure. Kenapa kamu di depan anak? Bagaimana? Cara ayah memuji keren, kan? Ayah paling keren. Ayah dan anak ini benar-benar mirip. Bintang tidak diusir karena berkelahi. Kenapa masih datang ke sekolah? Pria itu ayahnya Bintang. Dia cukup tampan dan agak mirip Pak Baskara dari grup Aditama. Tidak mungkin kalau dia ayahnya Bintang. Kenapa baru sekarang muncul? Jangan-jangan ibunya Bintang menyewa aktor. Kirana Sari. Bukankah dia sudah melarikan diri? Kenapa dia bersama Baskara dan mengantar anak ke taman kanak-kanak? Dewa menolongku. Kalau aku culik anak ini, utang judiku, bukankah bisa lunas? Pak Baskara, silakan duluan. Kamu menyuruh orang mengeluarkan anakku. Kamu pikir pantas berdiri di sini? Aku akan segera mohon Pak Baskara, ampuni grup Mentari Pagi kami. Perjala. Perusahaanmu cepat atau lambat akan bangkrut. Tidak perlu aku yang bertindak. Terima kasih banyak, Pak Baskara. Mohon ampuni saya. Terima kasih. Terima kasih. Ayo pergi. Pak Baskara datang. Suatu kehormatan membuat TK kami jadi bersinar. Mana orang yang mengeluarkan anakku? Ada. Pak Wawan. Pak Baskara memanggilmu. Pak Baskara. Astaga, Pak Baskara benar-benar ayahnya Bintang. Andai saja dia suamiku. Aku sangat iri pada ibunya Bintang. Jadi kamu yang mau mengeluarkan anakku? Minta maaf pada anakku. Tuan Muda Bintang, maafkan saya tidak bisa membedakan benar dan salah. Membantu penjahat berbuat jahat, merusak reputasi Anda. Aku sungguh minta maaf, Tuan Muda orang yang berjiwa besar. Mohon maafkan saya. Ya, meskipun aku bukan orang dewasa, tapi karena kamu mengakui kesalahan dengan tulus, aku maafkan kamu kali ini. Perjala. Jangan sampai aku melihatmu lagi di kota Kencana. Para orang tua, ingat baik-baik, Bintang adalah anakku, Baskara. Kalau nanti aku melihat ada yang mengganggunya lagi, jangan salahkan aku jika bertindak tidak sopan. Bintang memanggilnya hanya ingin memberitahu orang lain bahwa dia punya ayah. Tidak kusangka dia akan membela Bintang. Dia yang seperti ini tidak terlalu menyebalkan. Pulang sekolah nanti aku akan menjemput Bintang. Oh, Citra. Hati-hati. ah. Mobil ini jelas-jelas sengaja menabrakku. Apa kamu baik-baik saja? Bagaimana? Kenapa? Tidak berharap aku mati lagi? Bisakah kamu bicara tanpa menyindir? Sudah bawaan lahir, ada masalah? Ayo, bangun. Sakit. Apa kamu baik-baik saja? Bagaimana kalau kita ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Dia sungguh sombong. Berani-beraninya menyuruh orang menabrakmu di siang bolong. Maksudmu Renata? Aku hanya menamparnya sekali, dia bahkan ingin membunuhku. Dia orang yang pendendam. Dia ingin menikahiku, hanya untuk menggunakan pengaruhku, untuk merebut kembali kekuasaan di keluarganya. Kamu menghalangi jalannya. Kupikir dia sangat mencintaimu. Kalau begitu,
Sepertinya aku hampir tertabrak hari ini, kamu harus bertanggung jawab setengahnya. Kamu benar-benar perhitungan. Ya, mengingat bintang tidak bisa tanpa. Aku bisa memperingatkannya untukmu. Kalau begitu, aku berterima kasih padamu atas nama bintang. Ayo pergi. Hey. Aku house. Panggangku Gadel. Ada hal lain? Kalau tidak, aku pergi duluan. Hey. Kamu mau apa lagi? Hasrat biologisku belum terpenuhi. Pakira, jangan keterlaluan. Kamu ini mempermainkanku. Aduh, kalau aku tidak terluka, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi luka ini, setengahnya gara-gara kamu. Aku sudah menanggung setengah dari rasa sakit. Bukankah kamu harus memikirkan bagaimana menanggung setengah dari tanggung jawabmu? Kamu bisa mencari wanita lain untuk membantumu. Juanita Lane. Pelayanan mereka tidak senyaman kamu. Kamu. Jangan pergi malam ini. Tetaplah di sini menemaniku, maka ini tidak akan sakit lagi. Baiklah. Bintang, hari ini ibu membuatkanmu daging sapi dengan saus tomat kesukaanmu. Lo? Asyik. Ibu paling hebat. CIH. Tidak sengaja membuat terlalu banyak, mau atau tidak? Baiklah. Aku akan mencoba hasil masakanmu. CH. Makan yang banyak, ya? Bagaimana penanganan Renata? Dia hampir tertabrak mobil sampai mati. Dia pasti sudah belajar dari pengalaman. Bagus kerjamu. Pak Baskara. Sejak Nona Kirana kembali, Anda semakin segar bugar. Wajah Anda pun semakin cerah. Panggil dia Nyonya Aditama. Legipula. Kamu salah paham. Aku hanya makan terlalu enak akhir-akhir ini. Kalau di rumahmu ada wanita yang menyiapkan makan 3 kali sehari untukmu, wajahmu juga pasti akan berseri-seri. Ya. Joko. Nanti panaskan bekalku dan bawa kemari. Baik, Pak Baskara. Hal yang mustahil terjadi. Pamer diri. Wah, indahnya jatuh cinta. Aku tidak kenal kamu. Aku tidak mau ikut kamu. Bintang, aku benar-benar kakekmu. Ibumu yang menyuruhku menjemputmu. Apa kamu punya bukti? Oh, aku punya. Lihat, ini kartu keluargaku. Di kartu keluarga, Bapak memang kakeknya Bintang. Tentu saja. Ibunya sekarang sangat cemas menunggu. Begini saja, Bu, izinkan saya menjemputnya lebih dulu. Ini putra Pak Baskara. Jangan sampai ada kesalahan di tangan. Tidak bisa, aku akan tetap telepon ibunya Bintang. Hei, jangan telepon. Dia sedang sibuk bekerja, jangan ganggu dia. Kalau kamu tidak percaya, bagaimana kalau ibunya sendiri yang menjemputnya? Bintang, kakek pergi dulu ya. Aneh sekali. Untung aku tidak menyerahkan Bintang padanya. Bintang, kamu sangat hebat hari ini. Jangan ikut orang asing lagi, mengerti? Ibu, jangan khawatir. Anak pintar. Cepat. Jalan. Cepat. Siap, berani-beraninya merebut orangku. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Halo.
Kirana dan Bintang masih belum pulang. Kirana, Kita sudah sepakat untuk menikah. Kenapa kamu masih lari? Pak Baskara, ayah kandung Nona Kirana ada urusan penting dengan Anda. Suruh dia masuk. Baik. Terima kasih. Pak Baskara, apa Anda mencari Kirana dan putranya? Aku punya info tentang mereka. Tapi ini, Anda harus. Sebaiknya kamu ceritakan padaku dengan baik-baik. Aku akan beritahu. Aku melihat mereka dibuat pingsan, lalu dimasukkan ke mobil. Aku melihatnya sendiri. Joko, Blokir semua pintu keluar tol kota Kencana. Ponsel Kirana ada pelacak GPS. Cepat cari mereka. Baik. Pak Baskara, pihak sana terlalu licik. Semua jejak yang bisa dilacak sudah terputus. Pak Baskara, ku dengar kau akan menikah. Aku sangat sedih. Kirana dan Bintang ada di tanganmu. Pak Baskara, kok kamu bisa menuduh orang tanpa bukti? Sih, Sebenarnya apa maumu? ku dengar Kirana menghilang. Apa kau tidak mempertimbangkan untuk ganti pengantin wanita? Baiklah. Lagi pula aku sudah bosan dengannya. Asalkan putraku kembali dengan selamat. Siapapun bisa jadi ibunya. Biarkan aku bicara dengan Bintang dulu. Pak Baskara, tidak bisa kalau tidak ada ketulusan. Loh, aku beri waktu setengah jam. Datanglah ke Villa Puri Cendana milikku. Renata berani mengancam. Itu berarti dia tidak takut. Penyelidikan polisi. Sayapkan pasukan kita. Kita temui dia di Puri Cendana. Baik, aku akan segera mengurusnya. Perjanjian pernikahan sudah kutandatangani. Undangan dan berita pernikahan dengan namamu juga sudah disebarkan. Cukup tulus, kan? Untung saja, dia tidak tahu. Aku dan Kirana sudah mencatatkan pernikahan. Tentu saja. Belum cukup. Aku mau kau berlutut. Dulu aku mengejarmu, menikahimu, tapi kau tidak peduli sama sekali. Kalau begitu, sekarang giliranmu yang memohon aku menikahimu. Renata, Kau ingin mati? Tidak bisa, kalau begitu putramu akan menjadi santapan ikan. Ku dengar, para ibu menganggap anak mereka sebagai nyawa sendiri. Menurutmu, kalau Kirana kembali dan tahu putranya meninggal, akankah dia ikut bunuh diri? HMPH. Untuk apa aku mengatakan semua ini padamu? Kau sendiri yang bilang. Tidak peduli hidup matinya. Renata, Kau pikir dengan begitu kau bisa mempermalukanku? Baiklah. aku setuju. Puas? Sudah puas? Baskara, apa kau begitu peduli dengan hidup matinya ibu dan anak itu? Sekarang, aku boleh menelepon putraku. Kan? Nona Renata, kau seorang pebisnis. Tenta tidak akan ingkar janji? Kan? Aku hanya memberimu 5 menit. 5 menit. Kakap. Pak Kira. Kira, kau tidak boleh kenapa-kenapa, kalau tidak, seumur hidup, aku tidak akan berterima kasih padamu.
Lagi-lagi diculik, lagi-lagi tertembak. Sebenarnya ada apa ini? Iya, Nona Renata. Demi memaksa Tuan Muda menikahinya. Dia menculik Nyonya dan Tuan Muda Bintang. Pantas saja aku tiba-tiba melihat berita pernikahan Baskara dan Renata. Renata menyuruh Pak Baskara bersujud memohon padanya. Dan Pak Baskara melakukannya. Apa? Dia adalah orang yang sangat sombong. Jelas-jelas harga dirinya lebih penting dari apapun. Tidak kusangka, dia rela melakukan sejauh ini, demi aku dan Bintang. Ibu, ayah sudah tidur 3 hari. Kapan dia akan bangun? Aku juga tidak tahu. Mungkin sebentar lagi, atau mungkin akan lama. Demi membuatku tunduk, kau rela mempertaruhkan nyawamu? Apa itu sepadan? Tau? Apa kau benar-benar menyukaiku? Siapa kamu? Kau, Kenapa aku ada di rumah sakit? kau tidak ingat aku? Sangat familiar. Tapi tidak Ayah. Ayah juga tidak kenal aku lagi. Aku Bintang. aku punya anak sebesar ini? Kau yang melahirkannya? Jadi, kau istriku? Bisa dibilang begitu? Kalau iya, bilang iya. Kalau tidak, ya tidak. Apa maksudnya, bisa dibilang begitu? Kita sudah mencatatkan pernikahan. Itu dia. Kau sudah bekerja keras, istriku. Aku akan panggil dokter untuk memeriksamu. Otaknya rusak. Apa bisa membuat sifat orang berubah? Pak Baskara, kepalamu terbentur. Menyebabkan amnesia sementara. Lalu, apakah bisa pulih? Anda bisa lebih sering berinteraksi dengan lingkungan yang familiar dan orang-orang yang familiar untuk membangkitkan ingatan. Biarlah takdir yang menentukan. Pak Baskara sudah melupakan orang-orang dan hal-hal di masa lalu. Pak Baskara, apa Anda tahu, 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Aku amnesia. Bukan hilang akal. Kau asistenku, kan? Kalau bertanya pertanyaan bodoh seperti ini lagi, tidak usah bekerja lagi. Berdasarkan pemeriksaan saat ini, amnesia Pak Baskara tidak akan mempengaruhi kehidupan dan pekerjaannya. Baguslah, baguslah. Banyak pekerjaan di kantor yang menunggu Anda selesaikan. Bawakan aku baju baru, lalu urus administrasinya untuk pulang. Baik. Luka-lukamu belum sembuh. Perlu diobservasi lagi sebentar. Amnesia? Hanya luka kecil. Tidak akan membuatku mati. Ayah. Aku salah bicara, sifatnya tidak berubah sama sekali. Tidak ada pendarahan di otak Pak Baskara. Pemulihan lukanya juga bagus. Pulang untuk istirahat tidak masalah. Terima kasih, dokter. Kalau begitu, aku akan mengantar Bintang tidur dulu. Kalau ada apa-apa panggil sajaku. Apa? Kau tidak tidur denganku? Bintang masih kecil, masih perlu dirawat. Bintang sudah 5 tahun, dia sudah mandiri. Lagi pula, kau yang posesif padanya juga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Pakir yang amnesia. Benar-benar membuatku tidak terbiasa. Sebenarnya, kami dulu juga tidur di kamar terpisah. Tidur di kamar terpisah, kebiasaan aneh siapa itu? Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Sebagai suami istri, mana ada yang tidak tidur bersama? Ibu, ayah benar. Bintang sudah besar. Bisa tidur sendiri. Ayah terluka. Ibu harus merawatnya. Kalau begitu, aku akan mengantar Bintang mandi dulu. Aku akan kembali sebentar lagi. Aku tunggu.
Aku tidur di sebelah mana? Terserah. Oh, Dulu aku sangat mencintaimu, ya? kenapa kamu bilang begitu? Karena jiwa dan ragaku sangat ingin memiliki. Kamu hanya menjadikanku mainan. Mainan? Dulu aku sangat jahat pada. Mimeng kamu. Kamu memaksaku tetap di sisimu. Berhayal aku akan tunduk padamu. Ingin aku rela menjadi wanita simpanan yang kamu pelihara. Jadi, kamu sangat membensiku? Bensi. Tapi kamu menyelamatkan bintang. Aku juga sangat berterima kasih padamu. Kamu tidak pernah mencintaku. Bakira, kamu sendiri yang menutup hatiku untuk. Tidak pernah. Aku mau merokok sebentar. Hei! Berhentilah merokok. Kamu masih terluka. Merokok tidak baik untuk kesehatanmu. Kalau kamu tidak mencintaiku, hidup matiku bukan urusanmu. Tidak perlu kamu khawatirkan. Bagaimanapun, kamu ayah bintang. Aku masih berharap kamu bisa menemaninya beberapa tahun lagi. Lalu bagaimana denganmu? Aku berharap kita bisa bercerai. Tapi bintang, akan kita asuh bersama. Karena aku amnesia. Jadi kamu tidak sabar, ingin meninggalkanku? Benar? Benar. Kamu pernah bilang, apakah kenangan masa lalu bisa kembali? Biarlah takdir yang menentukan. Kalau begitu, karena kenangan masa lalu tidak penting bagimu, maka dendam dan perselisihan di antara kita juga bisa dianggap lunas. Kamu juga tidak punya alasan untuk terus menggangguku lagi. You can bet it. Apa harus begini? Aku tidak akan lagi seperti dulu mencampuri kebebasanmu. Selama aku masih di sisimu, meskipun aku sukses dan terkenal di mata orang lain, aku hanya akan menjadi wanita simpanan yang kamu pelihara. Hanya dengan meninggalkanmu, aku bisa menjadi diriku yang sesungguhnya. 10 tahun terakhir. Apakah aku benar-benar hanya menganggapnya? Sebagai wanita simpanan? Jika memang begitu, maka permainan dangkal ini seharusnya juga berakhir. Baik. Aku menghormati pilihanmu. Tunggu. Mulai hari ini, kamu adalah Nyonya Aditama. Tapi tolong sadar akan posisimu. Bagiku, kamu hanyalah ibu bintang. Baskara, ada apa denganmu? Aku teringat sesuatu. Semangat, 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 semangat. Pengikut kecilku, kemarilah dan seka keringatku. Dari SMA sampai kuliah, masih malu juga? Apa kamu menyukaiku? Tentu saja tidak. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak, terserah kamu. Kamu curang. Kamu bilang, Aku hanya pengikut kecilmu. Aku tidak percaya. Karena Kamu pasti menyukaiku. Adik manis.
Bermainlah denganku, dong. Pergi sana. Tangkap dia. Lepaskan. Beraninya memukulku. Ah, Kamu berani? serang. Bakira. Cepat lari. Beraninya memukulku. Kejar dia. Apa yang kamu ingat? Ternyata, aku menyukainya. Meskipun kehilangan ingatan, perasaan berdebar itu benar-benar ada. Hanya teringat beberapa adegan. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kalau begitu mari kita masak. Bisakah kita tidak bercerai? Bakira. Kamu jelas-jelas tidak mencintaiku. Kenapa kamu harus terlihat sangat peduli padaku? Tidak bisa. Aku bisa setuju bercerai, tapi kamu harus memberiku kesempatan untuk mendekatimu. Mendekatiku? Aku ingin mendekati, aku ingat. Aku menyukaimu. Menyukaiku? Bakira. Jika kamu memulihkan ingatanmu, kamu pasti akan merasa dirimu yang sekarang sangat bodoh. Aku hanya peduli dengan perasaanku saat ini. Transaksi ini, kamu lakukan atau tidak? Setuju. Bagaimanapun, yang kuinginkan hanyalah melepaskan ikatan denganmu. Setelah aku menemukan rumah, aku akan pindah keluar, mengenai bentang. Aku berharap dia bisa bersamaku, jadi, Aku tahu. Aku akan sering mengunjunginya. baik. Aku ada janji makan dengan Kak Nancy. Aku pergi dulu. Aku ikut denganmu. Bakira. Mendekati orang? Bukan seperti ini caranya. Kak Nancy, kamu bilang bahwa tugas akhir perhiasanku, angin, Deep Hammer, dilelang seharga 1,8 juta dolar? Konsep desainmu yang mengejar kebebasan sangat menarik perhatian. Ada seorang desainer terkenal dari luar negeri langsung menawar harga tertinggi. Setelah lelang berakhir, uangnya langsung ditransfer ke rekening. Apa kamu tidak menerimanya? Dulu aku sibuk melarikan diri dari Baskara, sampai tidak pernah memperhatikan rekeningku. Kak Nancy, aku benar-benar mendapatkan sejumlah besar uang. Seharusnya, dengan karya angin ini, kamu bisa langsung dan menerobos dunia perhiasan. Sia-sia karena Baskara terhambat begitu lama. Sebenarnya, biaya pembuatan angin sangat tinggi. Keberhasilan karya ini juga tidak lepas dari dukungan Baskara. Oh ya. Kompetisi desain perhiasan internasional tahun ini kebetulan diadakan di kota Kencang. Apa kamu mau mencobanya? Dengan kemampuanmu, setidaknya kamu bisa masuk 3 besar. Bisa saja. Aku kebetulan menyewa sebuah rumah sebagai studio. Bisa pakai identitas desainer independen untuk mendaftar. Aku bilang, kalau kamu tidak rela Kirana pergi, kenapa kamu membiarkannya pergi? Ini tidak seperti dirimu yang dulu. Diriku yang dulu? Dirimu yang dulu. Sombong dan arogan. Bertindak sesuka hati.
Tidak peduli sama sekali dengan perasaan orang lain. Jika ini adalah dirimu yang dulu, aku tidak mungkin bisa tenang minum bersamamu di sini. Mendengarmu berk ada begitu. Diriku yang dulu memang begitu buruk. Kirana bisa bertahan begitu lama. Dia juga hebat. Jadi, dia bisa pergi tanpa penyesalan dari sini. Pergi. Lepaskan aku bukan mainanmu. Kenapa aku harus ikut denganmu? Kenapa? Karena kamu tidak mau tunduk padaku. Aku paling suka membuat si keras kepala tunduk. Ikut aku. Apa yang kamu katakan tadi? Kamu siapa? Lepaskan aku tidak akan pernah tunduk padamu. Dasar brengsek. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu menjadi pengikut kecil. Hanya pengikut kecil? Ya, hanya pengikut kecil. Kamu menyukaku? Saka. Mana mungkin aku punya hal dangkal seperti itu? Aku hanya merasa membuatmu tunduk itu menyenangkan. Apa itu tunduk? Apa itu pengikut kecil? Sejak dulu aku sudah merencanakannya sejak lama. Karana. Ternyata aku sangat mencintai, Seperti orang gila. bahkan rela mempertaruhkan nyawaku sendiri. Bagaimana? Aku kalah. Kalah telak. Mengesampingkan latar belakang keluarga, orang sepertimu. Sifatnya angkuh, suasana hatinya tidak menentu. Kirana bersamamu bukan pilihan yang baik. Tapi kamu bisa berubah. Tidak apa-apa. Aku hanya teringat beberapa hal dari masa lalu. Terima kasih. Ya, Gilong. mereka sudah bersama? Ayah, Baru 2 hari tidak bertemu. Sudah rindu ayah? Karena sudah datang, tetaplah di sini, temani Bintang makan malam. Baik. biar aku bantu. Kamu tidak pernah memasak, jadi jangan membuat onar. Keahlian masakanmu lebih baik dariku. Merepotkanmu untuk memasak? Ya. Baik, serahkan padaku. Ayah, aku tidak mau berpisah denganmu. Bisakah ayah menemaniku tidur? Aku tidak keberatan. Baik. Nanti ayah akan ceritakan cerita serigala jahat. Mau, kan? Ayah, Aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Bintang sudah tidur. Bintang bilang, Dokter Bima sedang mendekatimu. bukan urusanmu. Karena Bintang sudah tidur, tolong kamu pergi sekarang. Aku sudah ingat semuanya. Terus kenapa? Kamu mau memaksaku kembali lagi? Aku tidak akan mengulangi kesalahan di masa lalu. Kesalahan? Aku tidak menyangka. Aku masih hidup untuk mendengarmu mengatakan hal-hal itu. Maafkan aku. Untuk semua hal yang pernah kulakukan, semua hal yang tidak menghargaimu, aku meminta maaf padamu. Kamu mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku dan Bintang. Perselisihan di antara kita cukup sampai di sini saja. Tapi aku tidak mau cukup sampai di sini. Kamu pernah bilang, beri aku kesempatan untuk mendekati. Aku memang setuju memberimu kesempatan, tapi aku tidak janji akan ada hasil. Apapun yang kamu minta, akan kusetujui. Aku tidak akan menyerah. Baiklah, kalau begitu,
Mari kita lihat seberapa besar tekad sekarang. Kamu berdiri di depan pintu, berdiri sampai pagi. Aku akan makan bersamamu. Bagaimana? Hujan deras sekali. Baskara seharusnya sudah pulang. Orang sesembang dia. Tidak akan memainkan drama menyedihkan seperti ini. Ayah. Aku berhasil. Sudah pagi, makan bersamaku. Makan. Pakira kamu bodoh ya? Luka MU belum sembuh. Bagaimana kalau bernanah? Dokter bilang tidak boleh terkena air. Luka bisa sembuh. Bagiku, Kirana yang terpenting. Pak Baskara. Anda sudah demam tinggi. Pasti luka Bapak infeksi lagi. Lebih baik ke rumah sakit dulu. Tidak apa-apa. Aku tahu. Kirana. Aku juga bisa belajar masak. Nona Kirana, Pak Baskara sedang sibuk di dapur. Anda bisa istirahat sebentar di sini. Tak Bakira. Memasak sendiri? Aku bisa makan masakan ayah. Ya. Tuan muda kami ingin memasak sendiri untuk tuan muda. Kamu sudah bangun. Di mana Bintang? Joko sudah mengantarnya ke sekolah. Dokter baru saja memeriksamu, memberimu suntikan penurun demam. Kamu selalu hidup mewah dan manja. Kenapa tiba-tiba berpikiran pendek, mengacau di dapur? Aku membuat makanan kesukaanmu. Sup daging sapi. Dan juga, Sini. Kenapa menangis? jangan tinggalkan aku. Ya? Bakira, apa ini siasat pura-pura menderitamu? Kamu pikir dengan menyiksa diri sendiri, aku akan luluh? Bakira, Aku bahkan tidak punya hak untuk menahanmu pergi. Aku tidak pernah bermimpi. Jika menyiksa diri sendiri berhasil, aku tidak keberatan mati. Kirana. Aku pernah bilang, aku tidak akan luluh. Makan dulu saja. Bintang butuh ayah yang sehat. Baik. Jika dokter Bima meneleponmu, Kau akan pergi? Ya. Kirana. kau sangat peduli padanya. Apa aku sudah tidak ada kesempatan? Jika dokter Bima yang mengalami musibah hari ini, apa kamu juga akan sekhawatir ini? Ya. Lalu jika dokter Bima melamarmu, apa kamu akan menerimanya? Lalu jika dokter Bima melamarmu, apa kamu akan menerimanya? Bakira. Kirana. Aku suka pada saat aku mendengar kau dengan yakin berkata, kamu tidak akan menyukaiku. Aku tidak bisa menyingkirkan harga diri dan tidak terima. Jadi aku tergila-gila ingin mengikatmu di sisiku. Meskipun saling menyiksa seumur hidup pun tidak masalah. Setidaknya ragamu milikku. Maafkan aku. Untuk waktu yang begitu lama membuatmu merasa tersakiti, aku tidak pernah meminta maaf dengan tulus padamu. Maafkan aku. Kirana. Aku tidak akan menerima lamaran Dokter Bima. Saat kamu koma, kamu memanggil namaku 302 kali. Bintang yang menghitungnya. Dokter Bima kan tidak akan memanggil namaku dalam mimpi. Kalau begitu, kamu Aku tetap harus pergi. Person kita tidak sampai. Selama aku masih berada di sisimu, aku akan dikap sebagai wanita simpanan yang memanjat social. Semua orang bisa dengan mudah meremehkan dan menginjak-injakku. kita mulai dari awal lagi, ya? Aku tahu aku salah. Dulu, aku tidak tahu bagaimana mencintai seseorang. Jangan tinggalkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Kita mulai dari awal lagi, ya? Bakira, aku tidak mencintaimu.
Sudahlah. Dia masih terluka. Anggap saja digigit anjing. Aku sudah memastikan. Kamu menyukaiku. Ketertarikan fisik juga termasuk suka. Jenis yang paling mematikan. Aku bersedia menunggumu 5 tahun. 10 tahun, 20 tahun. Aku bersedia menunggu. Seumur hidupku. Aku tidak akan jatuh cinta lagi pada orang lain. Boleh, ya? Bagheera. Aku tidak menyangka kamu akan mengalah juga. Kalau begitu, tunggu saja. Makanlah sendiri. Kirana. Kamu juga keras di mulut, lembut di hati, kan? Selanjutnya, aku akan menyiapkan karya untuk kompetisi desain perhiasan internasional. Pokoknya, jangan ganggu aku. Baik. Mesak. Nona Kirana, kemarin Anda mengeluh makanannya terlalu hambar. Pak Baskara, kami khusus untuk Anda membuat beberapa masakan pedas. Letakkan saja. Ada hal lain? Pak Baskara bilang, jika Anda fokus bekerja, Anda sangat mudah lupa makan. Beliau harap Anda makan tepat waktu. Kalau tidak, gaji saya akan dipotong. Baiklah kalau begitu, pasti berat untukmu. Setelah penjurian buta ganda, dengan bangga kami mengumumkan, karya pemenang juara pertama adalah Nirwana. Mari kita sambut penciptanya, Kirana, untuk naik ke panggung menerima penghargaan. Kirana, bukankah dia wanita simpanan Baskara? Kirana, bukankah kau hanya mengambil sekumpulan permata yang hancur dan menyatukannya? Kenapa kau pantas juara pertama? Apa Baskara main belakang untukmu? Dia memang wanita simpanan Baskara. Aku kira cuma kebetulan namanya Ada Mai. Pak Baskara, apa saya perlu? Dia tidak butuh kita melindunginya. Kirana itu memang orang yang kuat. Ada Mai. Baik, saya mengerti. Keraguan publik akan keadilan penjurian ini. Komite arbitrase memutuskan untuk menunda penyerahan penghargaan. Untuk semua kategori penghargaan, mekanisme peninjauan ulang telah pelanggaran akan diusut tuntas. Setelah peninjauan ulang, penyerahan penghargaan akan dilanjutkan. Maaf, saya mau bicara sebentar. Hasil karyaku tidak perlu ditinjau ulang. Aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari kompetisi. Mengundurkan diri dari kompetisi? Anda mau mengundurkan diri? Ya. Karya yang diragukan, aku juga tidak butuh. Daripada kalian buang waktu menuduhku bersalah, lebih baik kalian periksa saja karya kalian sendiri. Apakah bisa lolos pemeriksaan atau tidak? Banyak karya di poster luar itu melanggar aturan. Contohnya, karya Ertelamenji Plak. Karya tugas akhirku. Enggen. Kenapa wajah kalian berdua tegang begitu? Jangan-jangan kalian berdua adalah pencipta air, ya? Bukan dia yang pencipta air. Jelas-jelas kau yang bilang kalau pencipta angin tidak terjadi, kau menyuruhku menjiplaknya. Kau pikir kalau kau mengadukan kau sendiri akan bersih? Karya ikan MU juga hasil jiplakan. Kalian bisa bandingkan. Karya ikan meniru karya Maestro Suryo saat muda. Pengembaraan bebas. Aku tahu, pengembaraan bebas ikan menjiplak setidaknya 70%. Terima kasih. Kau mau ke negeri bunga? Kau mau ke negeri bunga? Ya. Meskipun aku sudah melepaskan statusku dalam kompetisi, juri yang menilai karyaku secara buta mengundangku ke negeri bunga untuk menjadi muridnya. Aku datang hari ini untuk menitipkan bintang pada Berapa lama kau akan pergi? paling cepat 2 tahun, paling lama 5 tahun. Tapi jangan khawatir, aku akan segera kembali karena bintang masih di sini. Ibu harus bekerja keras dan belajar dengan baik. Ya, jangan lupa video call denganku. Sudah tahu. Bagus kalau kau punya ambisi karir. Bintang akan kujaga. Tekadnya sudah bulat. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah merelakan
Kirana. Kau sedang apa? Halo. Pak Baskara, Tuan Muda Bintang akan tiba dalam 1 menit. Ayah, aku juara 1 di acara olahraga. Tuan Muda, pelan-pelan. Ayah, Ayah tertembak. ayah, aku rindu ibu. Ayah juga rindu ibu. Kalau kau merindukannya, kenapa tidak mengejarnya? Apa kau tidak takut dia direbut orang lain? Takut. Ibu pergi 30 hari. Ayah sudah ketakutan selama 30 hari. Ibu pernah pergi selama 6 tahun sebelumnya. Aku tidak pernah setakut ini. Lalu kenapa kau bisa menahan diri untuk tidak mencarinya? Setiap hari Bintang video call dengan ibu. Ayah juga bisa melihat ibu. Kan? Ibu sedang berjuang keras untuk menjadi diri sendiri. Kita juga harus bekerja keras seperti ibu. Ya. Siapa sangka, Presiden Direktur Baskara yang angkuh dan sulit diatur itu ternyata akan menderita karena cinta. Kirana. Bima, lama tidak bertemu. Kirana. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu, Pak Gilang. Selamat ya, kau memenangkan medali emas kompetisi perhiasan internasional. Terima kasih. Kirana, 2 tahun lalu, aku menyatakan cinta pada. Kau bilang kau butuh waktu untuk mempertimbangkan. Hari ini, aku memberanikan diri. Bisakah kau memberiku jawaban? Bima, jangan bercanda deh. Aku 5 tahun lebih tua darimu dan sudah punya anak, kita tidak cocok. Aku tidak peduli. Usia bukan masalah. Maaf, aku sudah punya orang yang kusuka. Selama kau masih melajang, aku tidak akan mudah menyerah. Kusarankan kau menyerah saja, karena dia datang. Ibu. Ibu. Bintang, kenapa kalian datang? Kalau aku tidak datang, istriku akan direbut oleh pria lain. Maaf saja, Kirana sudah punya suami dan anak. Kalian berdua sudah tidak ada kesempatan. Tapi Kirana sudah bercerai 2 tahun lalu. Dia benar, Pak Bakira. Kami sudah bercerai. Kirana. Kirana. Dia sudah masa lalu. Aku lebih muda darinya, fisikku lebih kuat darinya, dan juga lebih lembut darinya. Pikirkanlah aku. HM, kalau begitu, dia memang sudah tua ya? Kirana. Kau pernah direhabilitasi narkoba? Kau punya putra selucu ini, bagaimana tega membiarkannya punya ayah? Selama 2 tahun ini, aku selalu menepati janji. Aku tidak pernah mencarimu untuk membiarkanmu mandiri. Jika kau punya permintaan lain, Aku bisa mengabulkannya. Kirana. Pilih aku. Maaf, Bima. Aku ini juga sudah tua. Terima kasih atas perasaanmu. Seumur hidupku ini, aku sudah cukup kewalahan. Istriku. Terima kasih kau masih mau memberiku kesempatan. Pak Hera, aku sudah sadar. Meskipun aku membencimu, tapi aku juga mencintaimu. Ini kesempatan terakhir. Kalau kau menyia-nyiakan kesempatan ini, Bima masih menungguku, loh? Dia tidak akan bisa. Kau jangan sampai menelantarkan suami dan anak. Kalau begitu, tergantung padamu. Aku pasti akan berusaha yang terbaik. Seumur hidupku, aku akan tunduk di telapak tanganmu.